Halo, selamat malam kakak-kakak semua. Apa kabar malam ini? Semoga kakak-kakak selalu diberi ketenangan hati dan malam ini bisa beristirahat dengan nyaman. Seperti biasa, sebelum kita mulai kisah pengantar tidur malam ini, aku ingin menyapa beberapa kakak yang sudah meninggalkan komentar di video sebelumnya. Terima kasih untuk Asmi dari NTT, Laila dari Batang, Ronald dari Senaning, Dian dari Rembang, Caca dari Sabah, Loli dari Indramayu, Ria dari Bandung, Irma dari Banyuwangi, Syafitri dari Sarawak, Azizah dari Bogor, Wulan dari Palembang, dan Akbar dari Bumi. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir di cerita malam kita dan sudah berbagi pesan hangat di kolom komentar. Buat kakak-kakak yang sedang mendengarkan sekarang, boleh juga tuliskan di komentar nama kakak dan dari kota mana ya. Siapa tahu di kisah berikutnya aku bisa menyapa nama kakak juga di awal cerita. Dan kalau kakak punya request kisah untuk menemani malam, boleh sekali dituliskan di komentar. Sekarang, silahkan rebahkan tubuh kakak dengan lebih nyaman. Pejamkan mata perlahan, tenangkan pikiran, dan biarkan kisah malam ini menemani kakak menuju tidur yang tenang. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang harapan untuk sebuah pertemuan kembali di surga. Kisah ini berjudul Mengenang Penghuni Rahim Pertama yang Kini di Surga. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika langit tampak begitu luas, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip lembut, ada banyak hati manusia yang diam-diam mengenang seseorang yang sangat mereka cintai. Seseorang yang dulu pernah hadir, mengisi rumah dengan tawa kecil, dengan langkah kaki mungil yang berlari ke sana kemari, namun kini ia sudah tidak lagi tinggal di dunia. Ia telah lebih dulu pulang ke tempat yang jauh lebih indah, pulang ke surga. Malam ini, mari kita mengenang tentang penghuni rahim pertama yang pernah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Sosok kecil yang mungkin hanya sebentar kita peluk di dunia, tetapi kenangannya hidup sangat lama di dalam hati. Ini adalah kisah tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang harapan bahwa suatu hari nanti, pertemuan itu akan terjadi kembali. Di tempat yang tidak ada lagi air mata. Ketika sebuah kehidupan dimulai. Di sebuah rumah sederhana, pada suatu pagi yang biasa saja, seorang ibu duduk di tepi tempat tidur, memegang sebuah benda kecil di tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Di sampingnya, seorang ayah berdiri dengan wajah tegang. Beberapa detik terasa begitu panjang. Hingga akhirnya, dua garis merah kecil itu muncul. Seketika, mata sang ibu membesar. Tangannya menutup mulutnya. Air mata jatuh perlahan. Namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang tak tertahankan. Mas, kita akan punya anak. Suara itu hampir seperti bisikan. Sang ayah terdiam beberapa detik. Seolah-olah dunia berhenti berputar. Kemudian perlahan senyum besar muncul di wajahnya. Ia memeluk istrinya dengan erat. Untuk pertama kalinya, di dalam rahim itu, sebuah kehidupan kecil mulai tumbuh. Sebuah jiwa yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Rumah yang dulu terasa biasa saja,
sekarang terasa penuh harapan. Sang ibu mulai sering berbicara dengan perutnya. "Adik, kamu sehat ya di dalam sana?" Ia membayangkan wajah kecil yang belum pernah ia lihat. Ia membayangkan tangan mungil yang suatu hari akan menggenggam jarinya. Sementara sang ayah diam-diam mulai bekerja lebih keras. Ia mulai memikirkan banyak hal tentang masa depan, tentang sekolah anaknya nanti, tentang bagaimana ia ingin menjadi ayah yang baik. Di malam hari, sang ibu sering mengusap perutnya dengan lembut. Ia berkata dengan suara pelan, "Nak, kamu tahu tidak? Ayahmu sudah tidak sabar menunggumu lahir." Kadang ia tersenyum sendiri. Kadang ia menangis haru. Karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa anak ini adalah penghuni rahim pertama. Anak yang pertama kali Allah titipkan. Anak yang pertama kali membuatnya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Waktu berjalan perlahan, perut sang ibu mulai membesar. Setiap gerakan kecil dari dalam rahimnya membuatnya tersenyum. Ketika pertama kali ia merasakan tendangan kecil itu, ia langsung memanggil suaminya. "Mas, cepat sini." Dia bergerak. Sang ayah menempelkan telinganya ke perut istrinya. Mereka tertawa seperti dua anak kecil. Saat itu, tidak ada yang mereka bayangkan selain kebahagiaan. Tidak ada yang mereka pikirkan selain masa depan. Tidak ada yang mereka harapkan selain melihat bayi kecil itu lahir dengan selamat. Namun, tidak semua kisah kehidupan berjalan sesuai rencana manusia. Ada takdir yang terkadang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar. Dan kisah kecil ini perlahan akan membawa mereka pada sebuah ujian yang sangat dalam. Ujian yang akan membuat mereka menangis, tetapi juga membuat mereka memahami arti cinta yang sebenarnya. Waktu terus berjalan. Hari demi hari terasa semakin berharga bagi pasangan itu. Setiap pagi, sang ibu selalu memulai harinya dengan satu kebiasaan kecil. Ia mengusap perutnya dengan lembut, seolah-olah ingin menyapa kehidupan kecil yang tumbuh di dalam sana. "Selamat pagi, Nak," bisiknya pelan. "Semoga kamu sehat hari ini." Ia sering membayangkan seperti apa wajah anak itu nanti. Apakah ia akan memiliki mata seperti ayahnya atau senyum seperti ibunya? Kadang ia membuka lemari kecil yang mulai dipenuhi barang-barang bayi. Baju kecil, kaos kaki mungil, selimut lembut berwarna pastel. Semua itu dibelinya dengan penuh cinta. Setiap kali melihatnya, hatinya terasa hangat. Seolah-olah bayi kecil itu sudah benar-benar hadir di rumah mereka. Sementara itu, sang ayah juga memiliki kebiasaan baru. Setiap pulang kerja, sebelum melakukan apapun, ia akan duduk di samping istrinya. Kemudian, ia berbicara pada perut yang mulai membesar itu. "Nak, ini ayah." Ia tersenyum. "Kamu jangan nakal di dalam sana ya. Jangan bikin ibu capek." Sang ibu tertawa kecil mendengarnya. Kadang, bayi itu seperti merespon. Perut sang ibu bergerak pelan, dan mereka berdua akan saling berpandangan dengan mata berbinar. Momen kecil itu terasa seperti keajaiban. Malam-malam mereka juga berubah. Dulu mereka sering tidur cepat tanpa banyak percakapan. Namun sekarang, mereka sering terjaga lebih lama, berbicara tentang masa depan anak mereka. "Ayah ingin dia jadi anak yang baik," kata sang ayah suatu malam, "yang dekat dengan Allah." Sang ibu mengangguk pelan. "Aku hanya ingin dia sehat," katanya lirih.
Kadang, mereka juga membayangkan suara tangisan bayi di rumah itu. Membayangkan langkah kaki kecil yang berlari di ruang tamu. Membayangkan seorang anak kecil yang memanggil, "Ibu, Ayah." Hal-hal sederhana, namun terasa sangat indah. Bulan demi bulan berlalu. Kehamilan itu semakin besar. Namun, suatu hari, sesuatu mulai terasa berbeda. Awalnya hanya hal kecil. Sang ibu merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya. Gerakan bayi yang biasanya terasa aktif, mulai terasa lebih jarang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin dia sedang tidur, pikirnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang perlahan muncul. Beberapa hari kemudian, sang ibu terbangun di tengah malam. Rumah begitu sunyi. Ia memegang perutnya. Biasanya, pada jam seperti ini, bayi kecil itu bergerak, menendang pelan, seperti ingin bermain. Namun malam itu, tidak ada gerakan. Tidak ada sentuhan kecil dari dalam rahim. Hanya keheningan. Ia mencoba menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Namun tetap tidak ada gerakan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menggoyangkan perutnya sedikit. "Adik," bisiknya pelan. "Adik, gerak dong." Air matanya mulai berkumpul di sudut mata. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan mulai memenuhi dadanya. Perasaan takut. Takut yang sangat dalam. Pagi harinya, mereka memutuskan pergi ke dokter. Sepanjang perjalanan, tidak ada banyak kata yang terucap. Sang ayah menggenggam setir mobil dengan erat, sementara sang ibu memegang perutnya. Berharap bahwa semua ini hanya kekhawatiran yang tidak perlu. Bahwa sebentar lagi, mereka akan mendengar kembali suara detak jantung kecil itu. Suara yang selama ini selalu membuat mereka tersenyum. Namun, tidak semua harapan manusia berjalan seperti yang diinginkan. Dan hari itu akan menjadi hari yang tidak pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Orang-orang berjalan seperti hari-hari lainnya. Mobil lalu lalang di jalan. Namun bagi pasangan itu, hari itu terasa sangat berat. Di ruang tunggu rumah sakit, mereka duduk berdampingan. Sang ibu memegang perutnya. Sang ayah menggenggam tangannya. Tidak banyak kata yang mereka ucapkan. Hanya sesekali mereka saling menatap, lalu tersenyum kecil untuk saling menenangkan. "Tidak apa-apa," kata sang ayah pelan. "Paling dia cuma lagi malas bergerak." Sang ibu mengangguk. Meski jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Tak lama kemudian, nama mereka dipanggil. Mereka masuk ke ruang pemeriksaan. Ruangan itu dingin. Lampunya terang. Sang ibu berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Dokter mulai mengoleskan gel dingin di perutnya. Kemudian alat USG ditempelkan. Layar kecil di depan mereka menyala. Biasanya, momen seperti ini selalu membuat mereka bahagia. Mereka melihat bayangan kecil itu di layar. Dan yang paling mereka tunggu adalah suara detak jantungnya. Suara kecil yang cepat, seperti kuda kecil yang berlari. Namun kali ini, ruangan itu terasa berbeda. Dokter menatap layar cukup lama. Alat USG itu digerakkan perlahan ke sana kemari. Ia mengerutkan kening. Tidak ada suara. Tidak ada detak. Hanya keheningan. Sang ayah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Dok, bagaimana?" tanyanya pelan.
Dokter tidak langsung menjawab. Ia kembali menggerakkan alat itu, mencoba mencari sesuatu di layar. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat panjang. Kemudian, dokter menarik napas dalam. Ia menatap pasangan itu dengan wajah yang sangat hati-hati. "Bapak, Ibu," suaranya lembut, namun terasa berat. "Saya sangat menyesal." Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Detak jantung bayinya sudah tidak ada. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Sang ibu terdiam. Matanya menatap layar kosong itu. Seolah-olah ia tidak mengerti apa yang baru saja didengarnya. "Tidak ada," bisiknya pelan. Dokter mengangguk dengan wajah sedih. Bayi ibu sudah berpulang. Beberapa detik kemudian, air mata jatuh dari mata sang ibu. Perlahan, lalu semakin deras. Ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak mungkin." Suaranya bergetar. Semalam dia masih ada. Tangisnya pecah. Tangis yang begitu dalam. Tangis seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Sang ayah memegang tangan istrinya, namun tangannya sendiri juga gemetar. Matanya mulai memerah. Ia mencoba kuat, namun dadanya terasa sangat sesak. Ia menatap layar itu. Layar yang dulu menunjukkan kehidupan kecil anaknya, sekarang hanya bayangan yang diam, tidak bergerak. Sang ibu menangis sambil memeluk perutnya. "Adik, bangun nak." Isaknya pecah. "Jangan pergi." Tangis itu membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasakan luka. Karena tidak ada rasa sakit yang lebih dalam daripada seorang ibu yang harus kehilangan anaknya, bahkan sebelum sempat memeluknya. Dokter berbicara dengan lembut, menjelaskan bahwa mereka harus segera melakukan proses persalinan, meski bayi itu sudah tidak lagi bernyawa. Kata-kata itu terasa seperti mimpi buruk. Namun, itulah kenyataan. Penghuni rahim pertama itu, yang selama ini mereka tunggu dengan penuh cinta, ternyata hanya singgah sebentar di dunia. Malam itu, rumah mereka terasa sangat berbeda. Baju-baju bayi kecil masih tersusun rapi. Selimut kecil masih terlipat di lemari. Semua persiapan masih ada. Namun bayi yang mereka tunggu tidak akan pernah pulang ke rumah itu. Namun, di balik kesedihan yang sangat dalam ini, ada rahasia indah yang Allah siapkan. Rahasia tentang anak-anak kecil yang Allah tempatkan di tempat paling indah di surga. Dan suatu hari nanti, anak kecil itu akan menunggu kedua orang tuanya, menunggu untuk memegang tangan mereka dan membawa mereka masuk ke dalam surga. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari ketika seorang ibu harus melahirkan bukan untuk menyambut tangisan bayi, tetapi untuk mengucapkan perpisahan. Di ruang bersalin yang sunyi, sang ibu berbaring dengan wajah pucat. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Sang ayah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Sesekali ia mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Masih kuat ya," bisiknya. Sang ibu hanya mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti sedang hancur. Beberapa jam kemudian, tangisan kecil itu tidak pernah terdengar. Yang terdengar hanya suara langkah para perawat
dan suara nafas berat seorang ibu yang mencoba bertahan. Akhirnya, bayi kecil itu lahir ke dunia. Tubuhnya sangat kecil, tenang, diam, seperti sedang tertidur sangat pulas. Perawat membungkusnya dengan kain putih kecil. Kemudian perlahan, bayi itu diserahkan kepada ibunya. Sang ibu gemetar saat menerimanya. Ini adalah pertama kalinya ia memeluk anaknya. Namun juga, pelukan pertama sekaligus terakhir. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia menatap wajah kecil itu dengan sangat lama. Wajah yang selama ini hanya ia bayangkan. Wajah yang dulu sering ia ajak bicara saat masih di dalam rahim. "Nak," bisiknya lirih. "Ini ibu." Tangannya mengusap pipi bayi itu dengan sangat lembut, seolah takut menyakitinya. Padahal bayi kecil itu sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Sang ayah berdiri di sampingnya. Ia mencoba kuat, namun ketika ia melihat wajah anaknya, air matanya akhirnya jatuh juga. Ia menyentuh kepala kecil itu. "Nak," katanya pelan, "ayah di sini." Ruangan itu dipenuhi tangis yang sangat dalam. Tangis yang lahir dari cinta yang begitu besar. Beberapa saat kemudian mereka harus berpisah. Bayi kecil itu dimandikan dengan lembut, dibungkus dengan kain putih bersih. Sangat kecil, hingga terlihat seperti bungkusan mungil yang rapuh. Sang ayah menggendongnya untuk terakhir kali. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti membawa potongan hatinya sendiri. Di tempat pemakaman, langit terlihat mendung. Tanah kecil sudah disiapkan. Sang ayah menatap bungkusan putih kecil itu untuk terakhir kalinya. Kemudian dengan tangan yang gemetar, ia meletakkannya perlahan ke dalam liang. Tangisan sang ibu pecah dari kejauhan. Ia tidak sanggup melihatnya. Karena tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain harus menguburkan anaknya sendiri. Tanah mulai menutup perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tidak terlihat lagi bungkusan putih kecil itu. Yang tersisa hanya gundukan tanah dan keheningan yang sangat dalam. Hari-hari setelah itu terasa kosong. Rumah yang dulu penuh harapan, kini terasa sunyi. Baju-baju bayi masih ada. Selimut kecil masih tersimpan. Namun tidak ada lagi bayi yang akan memakainya. Sang ibu sering duduk sendirian, mengusap perutnya yang kini kosong. Kadang air matanya jatuh tanpa suara. Namun suatu malam, sang ayah berkata dengan lembut kepada istrinya, "Nak kita tidak hilang." Sang ibu menatapnya dengan mata basah. Sang ayah melanjutkan dengan suara pelan, "Dia hanya pulang lebih dulu." Ia mengingat sebuah kabar indah dalam agama mereka, bahwa anak-anak kecil yang wafat tidak berada dalam kesedihan. Mereka berada di taman-taman surga, bermain dengan bahagia, dijaga oleh Nabi Ibrahim. Dan yang paling indah, mereka akan menunggu orang tuanya. Konon ketika orang tuanya kelak datang di hari akhir, anak kecil itu akan berlari menghampiri mereka, memegang tangan mereka, dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, jangan masukkan orang tuaku ke neraka. Aku tidak akan masuk surga sampai orang tuaku bersamaku." Betapa besar cinta seorang anak kecil itu, cinta yang bahkan tidak terhenti oleh kematian. Mungkin di suatu tempat yang sangat indah di surga, ada seorang anak kecil yang sedang tersenyum. Anak kecil yang dulu pernah tinggal di rahim ibunya. Anak kecil yang hanya sebentar singgah di dunia. Namun cintanya akan hidup selamanya.
ia adalah penghuni rahim pertama. Dan sekarang ia sedang menunggu hari ketika ia bisa bertemu kembali dengan ayah dan ibunya di tempat yang tidak ada lagi perpisahan. Malam semakin larut. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelip pelan. Seolah-olah setiap bintang menyimpan sebuah kisah. Kisah tentang cinta, kisah tentang kehilangan, dan kisah tentang harapan. Di dunia ini, tidak semua pertemuan berlangsung lama. Ada jiwa-jiwa kecil yang hanya singgah sebentar dalam kehidupan kita. Namun meskipun singgahnya sebentar, cintanya meninggalkan jejak yang sangat dalam. Begitulah penghuni rahim pertama. Ia mungkin tidak sempat berjalan di rumah itu, tidak sempat memanggil ibu atau ayah, tidak sempat berlari di halaman. Namun, ia tidak berhasil mengajarkan sesuatu yang sangat besar tentang cinta, tentang kesabaran, dan tentang keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Mungkin hari ini masih ada hati yang terasa rindu. Masih ada ibu yang diam-diam meneteskan air mata ketika mengingat anak kecilnya. Masih ada ayah yang kadang terdiam, mengingat harapan yang dulu pernah mereka bangun. Namun, ingatlah satu hal yang sangat indah. Anak kecil itu tidak benar-benar hilang. Ia tidak berada dalam kesedihan. Ia tidak sendirian. Ia berada di tempat yang sangat indah, di taman-taman surga, bermain dengan bahagia, tertawa, tanpa rasa sakit, tanpa air mata. Dan mungkin, di suatu sudut surga yang sangat tenang, ia sedang menunggu hari ketika ia bisa berlari kecil menghampiri orang tuanya, memeluk mereka, dan berkata dengan suara yang ceria, "Ibu, ayah, akhirnya kita bertemu lagi, di tempat yang tidak ada lagi perpisahan." Jika malam ini kamu sedang merindukan seseorang yang telah pergi lebih dulu, pejamkanlah mata sejenak. Bayangkan ia sedang tersenyum, di tempat yang jauh lebih indah. Dan percayalah, tidak ada cinta yang hilang di sisi Allah. Semua cinta akan dipertemukan kembali pada waktu yang paling sempurna. Sekarang, biarkan hatimu menjadi tenang. Biarkan kenangan itu berubah menjadi doa. Dan biarkan malam membawa kedamaian ke dalam hatimu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap kehilangan selalu menyimpan harapan untuk pertemuan kembali. Selamat beristirahat. Selamat menenangkan hati, dan selamat tidur. Semoga malam ini dipenuhi mimpi yang indah. Dan semoga suatu hari nanti, kita semua dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surga yang penuh kedamaian. Amin.